Halo Halo guys, guys, pagi. kita Jadi mau kita ke ke Pura Pura Jaya. Stay tune. Stay tune, guys. Kita udah sampai. Nah, karena dari agama Hindu adalah yang global, sudah demikian yang plural, apa tujuan agama? Tujuan agama itu moksartam jagadita cai dharma. Adalah bagaimana kita bertujuan untuk melakukan keseimbangan lahir dan batin. Semua umat kehidupan, bukan manusia saja. Sampai kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan itu juga harus harmonis. Nah, dengan harmonis itu bagaimana caranya? Ya kita saling mengerti, saling asik, asa dan asuh. Sehingga dengan pohon, sehingga akan jadinya tri pramana. Ada perbedaan, silakan. Ada perbedaan dari 3 tadi. Makanya kita harus berbahagia menjadi manusia. Apa kehebatan manusia? Akal budi apa lagi? Hati lagi. Parle, bisa bicara, dan bisa bergerak. Tetapi kalau hewan, dia bisa bicara, bahasanya dia, tapi dia bisa bergerak, dia punya mind, tidak punya akal budi. Tumbuh-tumbuhan apa? Dia hidup, tapi menghidupi orang, tapi dia tidak bisa bicara. Jadi berarti tri pramana itu harus juga dihormati. Sehingga kenapa budaya itu harus dilestarikan namanya di dalam Trihita Karana. Ya. Jadi Trihita Karana itulah bagaimana kita melakukan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta yang pertama. Kedua, hubungan saya dengan kalian ini, manusia dengan manusia, ya itu namanya tatwa masih. Kamu adalah aku adalah kamu. Ya, kalau saya ambil kepada COVID, saya sakit, kamu sakit, maka pakailah masker. Sehingga saya tidak sakit, sehingga Anda juga tidak sakit. Jadi COVID-19 itu mengajarkan kita untuk kehidupan. Bagaimana kita bisa hidup baik kalau kita juga bisa menghidupi orang lain. Ya, jadi pertama apa? Hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kemudian kedua, hubungan manusia dengan manusia, lillahi ta'ala. Ya, dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan tumbuh-tumbuhan itu kenapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan. Ada CO2, gitu ya. Kita makan sayur. Begitu juga si tumbuh-tumbuhan tidak bisa dia hidup sendiri. Dia harus dibersihkan. Nah, bagaimana kaitannya tadi dengan, kalau jawabannya saya tidak berurutan ya. Kalau berurutan enak jadinya. Kayak kuliah gitu aja. Kalau kuliah nanti Anda masuk semester berapa ini? Sampai semester 10 baru selesai. Ya, harus gembira ya. Saya dosen juga. Saya dosen di Pasca Sarjana Trisakti. Saya ngajar procurement, pengadaan barang jasa. Jadi gedung E. Tetapi lama sudah dari 2008 sampai ini. Tapi di Trisakti itu ada juga mungkin sistem ya, karena saya S2
saya praktisi, sehingga dijadikanlah materi khusus yang demikian, sehingga yang mengajar harus S3. Nah, saya nggak bisa juga. Saya keliling, saya sampai ke Manokwari, ke Sibolga, sampai ke Medan. Saya ngajar sebagai dokumen, sebagai manajemen keuangan. Sehingga saya ngajar sekarang di Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Saya dosen di sana selama pajak, dan juga saya juga di bidang hukum. Ya, jadi mudah-mudahan ilmu saya bisa terbagi gitu ya. Jadi demikian. Jadi dari pertanyaan itu saya ambil, ini pura kapan dibangun? Dibangun pada bulan-bulan tahun 70-an. Kenapa kok dibangun? Karena umat Hindu itu sudah banyak kemari, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah, sehingga founding father kami, leluhur kami itu merasa berat ini. Kalau ini terus-terusan demikian, di mana sekolahnya? Di mana dia sembahyang? Tuh ya. Sehingga berpikirlah. Nah, Gayung disambut Menteri PU waktu itu Sutami, dia mempunyai lahan ini. Lahan ini adalah lahan yang tempat penyimpanan alat berat, sehingga pada saat yang sama juga membangun jalan tol. Nah, itu akhirnya apa? Alat berat dipakai tapi juga tidak terpakai karena sudah ke sana. Akhirnya ini terbengkalai. Nah, itulah maka dihibahkan kepada kami. Nah, itu bagi kami orang-orang yang dulu-dulu itu bingung. Dihibahkan tanah diapain nih? Ya, ini namanya rawa Mangon, itu bukan tanah begini dia. Banyak rawa. Ada rawanya segalanya. Makanya berkumpullah umat ya, sehingga dibangun apa? Dua di sini. Itu Pura dan Pasraman. Pura Adijaya dan Pasraman Adijaya. Kebetulan saya ketua Pasraman. Ya, saya sudah 15 tahun sudah ketua Pasraman. Ya, saya kepala sekolah. Di kelas 1 sampai kelas 12 saya guru kepala sekolahnya, mengajar agama Hindu. Kenapa? Karena agama Hindu tidak diajarkan di sekolah formal, SD, SMP, misalnya juga Kristen juga sulit dulu ya. Akhirnya kami ajarkan di sini, dan kami ajarkan setelah ada UTS, UAS, terus bahkan nilainya kami serahkan ke sekolah. Nah, dengan adanya pura ini, tentunya saya mau tes juga pada Anda. Ini agama Kristen. Iya. Mana Islam? Ada? Saya Islam. Islam ya. Yang lain? Katolik sana? Oke. Apa fungsi rumah ibadah coba? Oke, ada 5 itu. Kalau bisa 6, 7, 8, 9, 10 aja. Coba, apa fungsi rumah ibadah? Untuk Sembahyang. bersembahyang. Ya, terus kedua? Berkeluh kesah. Apa? Pengakuan dosa ya. Terus kedua, 3? Menegakkan iman. Nah, lagi Islam juga boleh nyambung. Coba. Hah? Iya, ya itu. Itu masih dalam apa lagi gitu? Tempat Anda belajar ada? Menguatkan iman. Iya. Tempat Anda belajar kan? Iya. Ya, tempat belajar, tempat namanya bersilaturahmi. Ya. Sudah demikian tempat orang sakramen. Ya. Itu kita tahu, kita harus kuat. Maka kita punya rumah ibadah harus kita jaga. Kenapa dijaga? Karena ada fungsi. Sakramen, sumber ibadah, sudah tempat pertemuan. Yang dari Tidore, dari Ambon, mana ketemu di rumah ibadah tadi itu saja. Dan demikian menjadi satu tempat. Nah, sehingga jadi apa dia? Karena dia menjadi suatu situs, maka menjadilah dia situs jadi tempat wisata. Bisa ada wisata enggak kira-kira rumah ibadah? Bisa. Nah, Anda ingat ya, rumah ibadah yang ada di dunia itu mau dihancurkan oleh ISIS. Kenapa dihancurkan oleh ISIS? Karena ISIS itu inginkan supaya tidak ada bekas lagi. Tidak ada bekas lagi agama kayak apa segala, makanya buku-buku segala itu mau dihancurkan. Kemudian Bapak sebagai juga anggota daripada Common Ground. Jadi, Common Ground tuh pernah dengar? Common Ground jadi berarti mencari sampai itu ya, itu Common Ground tadi. Bagaimana saya mengadakan satu riset sampai ke Bali, ke tempat ibadah, ke Denpasar, ke katedral ya segala. Iya sampai ke sana saya riset, saya sampai ke rumah ibadah Muslim. Kenapa ada rumah ibadah Muslim? Sebuah desa di Kesiman, di desa tadi, di kampung tadi, itu ada rumah ibadah, terus di lingkungan Hindu. Saya tanya orang Hindu, gimana ada rumah ibadah kok? Oh saya senang rumah ibadah.
yang bangunin saya pagi-pagi kalau saya mau ke pasar ada yang bangunin. Nah itu ya, nah itulah salah satu kolaborasi. Itulah juga harus kita lakukan. Bagaimana kita harus bisa berkolaborasi dengan rumah ibadah kita. Anda Katolik dengan umat, Islam dengan umat, Hindu dengan umat. Begitulah di sini. Nah begitulah saya terjadi lah rumah ibadah tadi. Tadi fungsi ya, Anda dicatat ya. Nah bagaimana fungsi rumah ibadah di sini? Ini namanya tadi di jubilemnya tahun 71, yaitu nanti pada saat Saraswati. Jadi 1 tahun itu jubilemnya 2 kali ya. Kalau orang Kristen kan sekali ya setahun, kita jubilemnya 2 kali, yaitu pada tiap 210 hari ya, itu kita melakukan hari ulang tahun ya. Kalau Hindu itu 365 hari itu dibagi 210 420 hari dalam 1 tahun. Nah sehingga itulah yang dilakukan sebagai pelaksanaan hari ulang tahun. Nah sudah itu dengan dilakukan tadi rumah ibadah ini apa? 1 tempat ibadah, 2 tempat untuk tempat perkawinan, ya orang potong gigi di sini. Sudah itu orang itu tanya kok potong giginya udah dipotong, kaget ya? Kaget ya? Bukan tradisi. Coba gigi Anda ada taring nggak? Oh, ada taring kan? Pasti ada taring. Pasti visual. Nah, taring itulah mencerminkan manusia itu bersifat raksasa karena memakan daging, ya, makan daging ya. Oleh itu maka keraksasaan itu diasah dikit supaya hilang sifat raksasa. Oh. Ya itu tujuannya, bukannya itu mungkin hilang nanti emailnya enggak, sedikit saja. Ya tempat untuk sudah itu tempat untuk sudi widani ya. Kalau siapa nih ada orang Kristen masuk Hindu di sini, orang Islam masuk Hindu di sini, dan dijadikan satu agama. Karena tidak boleh dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 ya, tidak boleh ada perkawinan 2 agama. Nah itu makanya harus dia mengaku dulu sebagai agama Hindu dengan pernyataan tertulis di meterai bahwa saya mengaku masuk agama Hindu dengan rasa yang cinta, tidak ada yang mempengaruhi. Nah itu sehingga dia menjadi agama Hindu baru dibikin. Nah itu tempat apa lagi? Tempat sembahyang, itu tempat belajar. Ada di sini ada sekolah. Tempat sekolahnya saya sifat juga kuliner, makan. Sudah itu ada buku, ya. Ada bukunya di sini tempat belajar, ya. Itu nanti kita mau izin ada yang datang bulan, ada. Nggak boleh masuk dalam ya, dari luar ini ya. Iya. Jadi kalau yang tidak itu nanti saya bawa ke dalam. Kita bisa cerita ornamen. Jadi kita sempat ambil foto-foto video juga tadi sempat. Iya. Izin sama mungkinnya. Iya. Boleh. Nah sudah demikian, itu dari fungsi. Nah sudah fungsi tadi, gimana pura ini? Terkenal nggak? Sangat terkenal. Kebetulan saya sebagai religion focus. Jadi saya tadi himpunan agama untuk perdamaian. Saya dengan Den Samsudin, dengan dari kalau Katolik dengan Romo siapa itu ya, sudah demikian dengan Kristen Pak W. Ewangu, ya sudah itu dari NU, ya sudah demikian ini saya berangkat ke New York, ya sudah itu ke Washington. Nah, kenapa? Tidak ke PBB karena untuk mempertemukan negara itu dari mana dipakai agama. Iya. Ya, how to make peace ya. Bagian kita bikin. Jadi saya sudah ke New York. Saya ke sekolah agama Katolik, ya orang mau jadi brother itu ada saya tahu semua. Kita dijamu orang Islam ya semua. Nah, itu. Jadi ini sudah dikunjungi oleh religion focus Amerika, ya. Dunia sekali katakan, karena semua datang kemari dari Jepang, dari agama Tao, dari Shinto semua kemari. Jadi pura ini terkenal. Dan saya sudah waktu saya berangkat ke New York itu saya sebagai the leader of Pura Ruti Temple, the leader of Asrama Jaya. Jadi saya sebagai the leader. Jadi seolah pura ini sudah ada terdaftar di New York. Terkenal ya. Nah itu terkenalnya di mana lagi Pak? Gitu. Pada saat saya di sini kemudian ada foreigner masuk. Ya saudara foreigner masuk, tanya itu dari mana? Itu dari Malaysia, Menteri Malaysia. Kenapa dia kemari? Berarti di Malaysia itu Hindu. Dia orang India ya, dia datang kemari, tapi dia kecewa. Saya kemari kecewa ke Indonesia, kenapa? Karena orang Indonesia menjadi asap tuh, bakar hutan sehingga asapnya sampai ke Malaysia. Nah, ada kecewa.
hari saya antar ya. Antar dia sembahyang, sudah dia pergi ke pura sembahyang. Nah keterkenalan tadi itulah menjadikan pura ini memang sangat terkenal. Ya, nah situ tempat tadi sudah oke, jadi dibangun dengan begitu dari solidaritas umat. Sudah itu dari tato masih hubungan manusia dan manusia, pura ini bagaimana? Jelas di pura ini tidak ada orang Hindu sekitarnya. Dari SKB Menteri tidak boleh bangun pura ini. Tapi SKB Menterinya belum ada, sudah dibangun pada tahun 71. Ya sudah mungkin pada saat dibangun gimana caranya? Ya kita silaturahmi ke sebelah. Ada tetangga muslim, kita swap. Saya mau bangun pura, oh ya silakan. Itu pada saat kami ada acara biodalan, misalnya Saraswati, jiran, apa tahu jiran? Apa itu jiran? Itu tetangga. Ya, bahasa Malaysia, bahasa Arab juga. Jiran-jiran itu kita panggil untuk ikut bakti sosial, kita kasih obat. Jadi itulah caranya kita, bagaimana kita, ini Anda kembali kan bukan hanya pariwisatanya. Bagaimana lintas agama itu bisa ditumbuhkan dengan pariwisata. Itu tujuannya. Kalau coba pariwisata jual aja, ya kemari rusak, pergi dia. Tapi jangan sampai merusak. Itu satu. Terus itu yang tadi sejarahnya dipelihara oleh umat, sudah ada umat tadi itu banyak sekali. Ada pertanyaan, Pak ini pura segini kapan sembahyangnya? Nah, umat Hindu tuh sembahyang 3 kali sehari. Ya, pagi jam 6, nanti jam 12 sudah ada yang sudah ada yang manggil ya. Lalu mari kita sembahyang. Jam 12, nanti jam 6 sore. Itu punya Tri Sandia, jadi masuk. Kira-kira tes dulu masuk enggak itu suara saya? Masuk pasti. Iya, masuk. Masuk tuh. Masuk. Masuk ya. Iya. Aduh, ya. Deketin aja. Jadi namanya dekat aja, tak usah malu-malu saya. Anak saya dokter juga lulusan. Jadi sakit lulusan anak saya lulusan ini lingkungan hidup. Jadi anak saya. Jadi itu. Kalian situ aja biar Ya dekat aja nak. Jadi ya. Iya. Paling pada saat upacara dilakukan ya. Tadi ya, nah sudah itu pura tadi fungsinya jelas, sudah demikian dilakukan pada saat 3 kali sehari. Nah sudah itu kapan lagi? Yaitu pada saat ada upacara tadi Saraswati, galungan. Gitu. Apa itu galungan? Galung itu wajib kemenangan. Jadi kemenangan siapa? Kemenangan kita melawan adharma. Dharma itu kebaikan, adharma itu kejahatan. Tapi kalau saya katakan kemenangan apa? Kemenangan kita berkarya. Makanya nanti kalau Anda melihat ada janur, ya. Pernah lihat janur dah? Coba lihat, tunjukkan tangannya kalau lihat janur. Janur tangan. Coba, lurus. Yang tinggi terus gimana? Oh janur iya. Ya, terus gimana? Gimana? Ada ini. Nah, kenapa dia nunduk ke bawah? Nggak tahu. Supaya kita tidak sombong. Oh. Kalau janur begini kan kita sombong aja, wah masa bodoh lah. Makanya disuruh begini. Pada kita lihat mana yang miskin, kita bantu. Sudah itu di sini kan ada buah-buahan. Iya. Itu sebagai suatu rasa syukur. Bahwa umat Hindu itu selalu bersyukur pada Tuhan, ditunjukkan, diucapkan, ya. Makanya kalau tiap kita masak, kita ada sajian itu ditunjukkan gitu. Itu ya. Ada kelapa, ada buah-buahan, sudah itu. Di sini ada sajian. Nah, Bapak dulu di kampung bikin janur gini ya namanya penjor, ya. Terus di samping buah-buahan Bapak kasih buku, kasih pensil, kasih pulpen. Terus orang nanya, kok pakai pulpen gitu? Ya nanti kalau jatuh kan kamu bisa pakai belajar gitu. Karena saya seorang guru. Kita harus fungsikan. Gitu. Di sini juga ada lomba janur ya, pernah lomba janur. Sudah itu saya kasih apa? Kasih HP sih. HP plastik itu. Zaman BlackBerry ya. Wih orang pikir BlackBerry. Itu salah satu. Makanya berarti apa? Budaya pariwisata itu harus ada seni dan ada happy. Ada apa ya? Ada fun. Ya. Kalau pariwisata tidak ada fun, siapa mau datang? Tuh, ya, itu satu. Nah, jadi ada janur tadi. Janur itu sehingga janur tadi itu menjadikan rasa syukur. Jadi pada hari Minggu, hari Galungan, Kuningan ada ini. Ya. Terus ada daya tariknya. Daya tarik itu janur ya. Itu sehingga dipakai untuk pernikahan. Makanya ada janur untuk apa namanya? Untuk seni, ada untuk untuk pertunjukan, ada juga. Begitu juga tari-tarian. Tari-tarian juga ada 2. Namanya Bali-Balian, ada Balian. Jadi seni itu jangan dianggap seni itu gampangnya. Ada yang sakral yang tidak boleh
Ada seni yang sakral tidak boleh ditontonkan, tidak boleh dikarcisin. Jadi ada balai-balean itu berarti hiburan. Tuh, jadi ada seni yang hiburan, ada yang tidak boleh. Yang sakral ada. Ya. Kalau tari kecak itu Kecak itu sudah mulai ke balai-balean ya. Balai-balean itu berarti balih itu lihat, melihat. Tuh, jadi bisa balai-balean. Tapi kalau yang Diperlihatkan. tidak itu ada seperti misalnya tari-tarian misalnya kalau kami dulu waktu Saraswati kemarin ada namanya baris gede, baris tumbak, itu tidak boleh dipertunjukkan. Saya mau ada pertunjukan tidak boleh. Itu pada saat apa saja boleh melakukan kegiatan tadi. Itu namanya sakral tadi, ya. Iya. Jadi dari pariwisata. Nah, itu pariwisata tadi sudah global, keluar, nah itu masuk. Coba Bapak lagi. Nah, 1, 2, 3. Nah, terus itu hubungan kami dengan umat sudah jalan, sudah itu. Nah, itu masyarakat sekitar ini gimana? sekitar sini sudah jalan. Nah, ada satu kelemahan yang saya akan lakukan di sini ya. Ya, ini saya terkadang-kadang Bapak itu melakukan idenya tidak kuat, akhirnya tidak jalan. Gitu ya. Kenapa tidak jalan? Ya biasalah ya. Kan adanya the singer and the song and the singer ya. Penyanyiannya apa penyanyinya? Kan gitu ya. Kalau Bapak penyanyinya tidak disenengin, maka tidak dilakukan singingnya tadi. Makanya itu harus pelajari nih ilmu manajemennya tadi. Kalau lihat ada nyanyiannya bagus, jangan lihat penyanyinya, ya. Kalau Anda lihat penyanyinya Putri, masuk enggak? Yang buta itu? Iya. Enggak masuk dong. Masa orang buta bisa menang? Ya? Iya. Benar ya? Iya. Makanya jangan kita melihat the singer-nya, tapi lihat apa yang dia berikan, auranya yang diberikan itu. Ya. Nanti Anda jadi pariwisata begitu juga. Jangan melihat wah itu objeknya jelek itu, nenek-nenek jelek gitu, udah bukan. Ya, itu ya satu. Jadi demikian. Nah, kenapa saya akan angkat ini? Karena pada saat Bapak jadi dosen terbang di Surabaya. Jadi setiap saya pergi dinas kemanapun saya harus ke Puri, ke Manokwari. Dinas Pariwisata Kota Madya Surabaya datang ke Puri, melatih orang-orang di Puri tadi itu untuk menjadikan Puri itu sebagai DTW. Apa DTW? Tesnya tidak lulus loh ini. Daerah tujuan wisata. Ya, saya ngajar aja sana deh kalau gitu. Iya, jadi menjadi daerah tujuan wisata sehingga bagaimana seperti ada ini kan, saya kan sebagai guide sini. Ya, Anda kan turis ya. Bagaimana supaya menjadi daerah tujuan wisata sehingga si umat yang ada di Pura tadi itu harus bisa menjelaskan sejarah Pura, sudah itu tempat-tempat sembahyangnya, kapan sembahyangnya, sudah fungsi Pura tadi. Nah, sehingga dengan apa? Dengan bahasa Inggris. Jadi itu diajar bahasa Inggrisnya. Jadi dilatih sehingga apa? Karena lihat Surabaya itu pelabuhan lautnya apa namanya? Tanjung apa? Tanjung Priok sini. Apa ayo? Tanjung Perak. Tanjung Perak itu sering dikunjungi oleh kapal-kapal besar. Ya, melatih pemuka agama, umat supaya bisa menerima dan menjelaskan informasi kepada turis tentang agama dan budaya. Karena kenapa Hindu kuat? Nah, Hindu kuat karena Hindu itu antara agama dan budaya tidak lepas. Kalau mau menghancurkan Hindu, hancurkan agamanya, budaya masih. Jadi ambil oleh budaya, agamanya masih. Seperti contoh, ya, seperti contoh misalnya Janur, itu antara budaya dan agama, gitu, ya. Karena seperti tadi ini apa namanya, penjor tadi, itu agama dan budaya. Dari agama dia bersyukur pada Tuhan, dari budaya dia bikin keindahan. Makanya tidak bisa ini, itulah makanya kuat, ya. Kalau makanya kita ya nanya kepada orang yang tidak paham, dia tidak tahu kenapa bisa. Dia tuh tanya lagi, Pak, ini Pura kapan dibangun ini? Pura ini dibangun tahun 70-an. Kenapa kok bisa bertahan sampai sekarang? Nah, itu pertanyaan yang berat tuh. Kalau orang yang tidak bisa jawab, tidak bisa jawab deh. Tidak ngerti, tidak bisa jawab deh. Kenapa gitu? Karena Pura dibangun yang tadi lah, Pura tahun 70. Nah, fungsinya tadi harus kuat.
fungsi tadi menyebabkan pura itu kuat selama ini. Begitu juga Anda punya rumah ibadah. Kenapa rumah ibadah Anda bisa bertahan sampai di sana? Ya karena itu fungsinya. Fungsinya yang saya pertahankan supaya tetap. Anda punya kewajiban dari Katolik, dari Islam, harus kewajiban untuk pertahankan. Itu ya fungsi-fungsi tadi. Itu apalagi ajaran-ajaran tadi dari Bible, dari Quran yang menyebabkan rumah ibadah itu harus dijaga. Ya. Siapa bilang tidak ada yang nyerang rumah ibadah Islam? Ada. Adik dari mana aslinya? Dari Bogor. Bogor. NU apa Muhammadiyah? Ah? NU apa Muhammadiyah? NU. NU apa Muhammadiyah? NU. Heeh. Nah, ya. Bukan aliran lain ya? Bukan. Aku aliran lain banyak yang Iya. mengambil masjid. Iya. Ya. Caranya gimana? Caranya dia dulu ikut sebagai anak buah, itu nanti masuk ke dalam tukang sapu, itu nanti dalam ini panitia. Tanya yang kalau datang dari India, dari Perancis, sebulan saya yang nerima. Saya yang nerima ya biasalah, ya break money speak not itu. Kalau orang Bali kan gitu ya. Kalau orang Bali jual apa misalnya, no money kalau jualan ya. Jualan ini, no money, orang Bali pintar. You bring money speak not, you bawa uang bilang tidak gitu kan. Tapi di sini ada yang dijual. Ada yang dijual, makanya saya inginkan nanti kalau sudah lama ya, saya bisa bikin handicraft. Kalau hari Minggu ada di sini, kain-kain ada. Dan demikian saya ingin ciptakan apa, pembuatan kain di sini, pembuatan atung di sini. Karena saya juga pernah tugas di Medan, saya kepala kantor di Medan. Ada orang Medan di sini? Ada. Di Medan, jadi di Bali, di Brastagi ada juga orang belajar jual apa namanya, jual kain ya. Dia bikin demo ya, tapi bikin ada lukisannya jelek banget, mahalnya harganya. Mahal sekali harganya lukisannya. Karena itu saya bilang paling keliru ini. Padahal kalau orang dari Malaysia datang tuh lihat lukisan itu jelek, itu nggak beli deh. Ya kalau di Bali, ya mungkin harganya lebih murah kan, karena baru belajar, itu baru belajar ya. Itu juga perlu dilakukan bagaimana itu. Dari segi pariwisata dilakukan. Apalagi kalau saya lihat, apa lihat? Coba cek lagi, coba. Ada yang belum. Kita ada beberapa pertanyaan lagi, seperti 10 kira-kira. Iya ya. Kalau udah lihat, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Aktivitas harian apa aja sih yang dilakuin di sini? Oke. Jadi ini pura ini adalah pura Rawamangun yang di Ampu ya, diampu tadi oleh 9 namanya kelompok masyarakat, namanya Tempe. Sehingga pada saat sehari-hari ya banyak yang datang sembahyang ya. Sudah kalau sekarang Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat sembahyang. Tapi kalau Sabtu kan libur. Jadi sembahyang saja, sembahyang, bersihkan pura, belajar nari dan sebagainya. Itu yang dilakukan setiap hari. Sehingga dengan demikian maka pura ini selalu asri, dia bersih ya. Nah kalau misalkan di ibadahnya tadi aku lihat di plan ininya kan ada beda ya, ibadah biasa sama yoga. Nah itu apa ya yoga? Memang ada yoga ya? Iya ada di ini. Tadi aku lihat ada yoga. Ada orang main yoga? Anda? Ada ininya yoga gitu sih. Aku lihat di sini itu maksudnya yoga itu apa? Yoga apa? Main yoga? Dia Ada kayak cara ibadah yoga. Hah? Kan aku lihat itu Ya ada cara yoga. cara ibadahnya di depan itu loh yang di plang ya. Hah? Di pelang ini. Ya, di plang ini Ada yoga gitu? tata cara. Wah, Kata, ada yang foto nggak? Enggak. kata cara yoga? Itu tadi aku lihat ada yoga terus penasaran gitu aja. Iya, di Yoga sini. kayak gimana ya? Di poster ini sudah bener. Oh, poster begini. Poster ini mengundang kalau ada orang mau berlatih yoga. Oh, Lagi Mau berlatih yoga. kira kayak pijai gitu. Nah, yoga itu dilakukan nanti di luar, tidak boleh dalam. Enggak mungkin, makanya tempat ibadah. Jadi yoga itu di sini dilatih. Olahraga itu yoga itu. Masa ibadah sambil kaya Itu kayak ada ininya sama kayak contoh kayak upacara puja gitu. Dia puja. Tidak ada yoga. Iya. Yoga nanti kayang ya. Marahlah Tuhannya. Gitu. Di luar ya. ini apa lagi? Oke. Jadi, ada waktunya ya ini di luar, udah di dalam. Itu aktivitas
masnya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua aja. Ya. Siapa sih yang bertanggung jawab atas keamanan masyarakat tempat? Oke, ini satu pertanyaan yang bagus sekali ya. Organisasi ya. Bu, ada minum nggak? Air putih aja. Oh, ya, ya, ini salah satu. Ini salah satu kelemahan. Ya. Air minum aja dikunci. Kau kira dikunci. Saya pikir Bapak memperkenalkan Oh gitu gitu. iya ternyata meminta minum. Nah, ini tes saja. Tes saja. Ini itulah pelaksana yang sangat jujur. Karena dia tidak boleh kepada atasannya dikunci gitu. Saya jujur. Manggil aja. Kita lu jujur. Oke, biarin ya. Padahal sebelumnya dia harus buat tahan bahwa saya itu pasti dibuat kopi. Mungkin karena dikunci kali. Dia. Nah, sekarang gini. Ini organisasi. Jadi organisasi itu bawa kertas enggak? Ada kertas, ada pulpen enggak? Bukan dua. Enggak ada. Enggak, Hah? Kertas ada ya? enggak ada persiapan bawa kertas Ya, aja. gini. Ini pura apa? Jakarta Timur ya. Hei, Dek. Ini anak buahnya semua. Hei, Dek. Adek. Hei, cantik. Ada kertas. Ayo sini, Pak. Sampah pulpen. Kalau nggak mau ya suruh pulang aja deh. Udah, ini kan orang belajar. Tes dulu di sini tuh. Saya tadi tanya dia anak mahasiswa mana ya. Dia magang gitu Pak. Magang. Enggak, cuma di sini mau kuku ada ya. Ternak sini dulu. Kamu dari mana? Lupa. Tadi bilang setai, ada yang bilang enggak, boleh bukan kadang setai. Saya tanya tadi, kamu setai ya? Bukan, dia bilang. Siapa yang saya tanya? Ya, duduk sini. Tahu saya siapa? Kerasin. Ketua Pasraman. Nah, itu tahu dia. Sering lihat tapi nggak pernah. Jadi begini, kamu duduk aja sini. Kenalin dulu sini. Ya. Dari mana kak? Di sini. Mau ikut tak sini? Kalau mau ikut, Mau ikut sini? Ya. Kita belajar ya. Sama-sama. Kamu jawab. Iya. Sudah itu kalau sudah lulus jadi setelah mana? Mungkin cari peluang di sini. Eh? Cari kerja di sini. Nggak jadi angkatan laut. Aduh, enggak. Nah, well, jadi angkatan laut bisa jadi bintro, bina rohani. Tetapi kenapa tidak jadi? Nah, inilah Indonesia. Agama Indonesia berapa semua jumlahnya? 6 ya. Yang mayoritas mana? Islam ya. Islam, Kristen, Katolik. Nah, Hindu di sini. Jadi kalau ada namanya kue, bagian kue untuk formasi bintro, Hindu paling belakang kan. Dia minta sama Muslim, karena Muslim banyak sekali, orang umat saya kan banyak. Jadi saya perlu bintro banyak. Katolik perlu banyak. Nah, Hindu banyak. Nah, Hindu enggak usah lah. Ya. Cukup banyak aja ngajar. Jadi gini ya. Ini namanya Timur, Jakarta Timur. Iya. Tapi Ya, namanya suka duka Hindu Dharma Jakarta Timur. Ini ada ketuanya. Saya itu sini ada pura, namanya PAJ, Pura Aditya Jaya. Sini ada ketuanya juga. Nah, di suka duka Hindu Jakarta Timur itu termasuk juga Kalibata, Cijantung, ya, Pura Cijantung. Sudah demikian Cibubur, ya Cibubur sudah itu Halim. Jadi meliputi ini. Berarti umat itu dikelola oleh ketua suka duka tadi. Nah, PAJ ini mengelola bagi umat-umat yang datang ke Pura Aditya Jaya. Nah, ini adalah 9 tempek. Tempek itulah kumpulan umat yang dalam Indonesia ada di Pulau di Kelapa Gading, ada di Rawamangun, Hutan Kayu, itu ada. Itu nanti dia masuk ke PAJ dikelola oleh tempek-tempek tadi. Terus bisa menjawab siapakah yang menjaga mengelola, ya? Bisa. Apa lagi? saya ada pertanyaan juga. Kira masyarakat yang tinggal di Pura ini masyarakat lokal Bali? Oh, enggak. Tapi campur. Kan tadi sudah bilang ada orang Bali sini. Nggak ada.
Pak Guru. Itu Pak Guru nari. Kita harus panggil. Kalau enggak nanti wah dibilang sombong. Kalau kata sombong orang Bali itu berat sekali. Tanya ini. Sombong sekali itu. Itu sudah dekat dengan neraka itu. Senyumnya mana ya? Senyum. Makanya jangan sampai jadi orang sombong dekat neraka itu. Itu tegur, ya. Jadi apa dia bilang tadi? Di sini ada lokal Bali. Nggak ada. Makanya saya katakan bahwa di sini hanya ada orang Bali satu. Kalau Anda keluar nanti di sana jadi dosen ya. Namanya Pak Istimewa, dosen UI, pensiun. Jadi pada saat pembangunan pura ini tidak ada orang Bali, cuma beliau saja satu. Tapi kok bisa? Karena belum ada SKB. Apa itu SKB Pak? Surat keputusan bersama. Surat keputusan bersama 2 menteri. Kalau nggak salah sekarang katanya mau dihapus. Jadi sebelum ada SKB kita sudah bangun pura, tetapi dengan hati yang baik, niat kepada murid-murid kami, anak-anak kami, pegawai kami yang tidak punya ilmu ibadah, tidak punya sekolah, bangun. Tapi yang tadi saya katakan, pergi ke tetangga-tetangga, mohon izin. Bahkan mau kayak buku-bukunya juga nggak ada yang dari Bali. Mana? Buku-bukunya. Apa namanya? Buku-bukunya. Muka-muka. Buku. Muka itu apa muka? Yang Oh itu pemimpin udah Pak Inan itu. iya. Ada dari Bali, semua orang Bali ini. Dia orang Bali ini kan cari kerja kemari, ya, ada di tentara, ya. Kalau saya kemari sekolah, saya disekolahkan oleh pemerintah kemari, saya dinas. Ada yang cari kerja, jadi pedagang. Di sini dia di bawah sudah jadi tukang agama, ada bidang itu di situ. Jadi inilah kehebatan Pura Rawamangun. Nah, itu kenapa pura itu dibangun di daerah mana supaya tidak jadi masalah. Selalu di daerah militer. Ya, ini dengerin juga ini pelajaran buat kamu ya. Mau makan tempat Bapak? Mau? Ya, tuh ya. Tuh itu caranya mancing. Rezeki. Ya, jadi apa ya? Jika tempat militer. Kenapa di tempat militer? Karena tempat militer ada tanahnya. Dan juga kebetulan ada orang di sana, ada tentara itu militer, apakah dia gitu juga. Sudah itu, nah, jadi kalau dulu militer itu apa namanya? Dia punya semboyan sabta marga. Dengan sabta marga itu harus ini testing benar ini. Ya, saya multitasking Bapak. Ya, ilmu saya banyak sekali. Jadi mau apa bisa. Jadi di sanalah militer. Kita gangguan. Satu miliar di mana Pak? Seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan kelima, kegiatan apa aja sih yang bisa menunjang perekonomian? Oke, bagus sekali ya. Seperti tadi dia katakan, ini pura di sini ada namanya, ya, namanya Laba Pura. Laba Pura itu adalah tempat untuk berjualan. Di pura, di sana ada kuliner tadi, ada restoran, kasih tempat. Nah kalau di Jawa ada pura ini, di sini ada tanahnya yang miliknya warga. Tanahnya ada kebun ya, ada kebun itu yang bisa. Tapi di Jakarta mahal ya cukup itu saja. Syukur udah dapat itu. Syukur ya itu kelima. Sudah itu umat ya kita sering adakan di sini masa lakukan pelatihan. Sehingga dari sana dia akan bisa dapat pengetahuan untuk bisa berjualan online dan seperti itu. Dan bikin apa lagi? Seperti yang tadi saya katakan, ya. Di sini ada Banten. Banten tuh sajen, ya. Dari Banten ini daur ulang nih. Coba ya kalau kita lihat ekonomi ya. Ini bunga. Bunga itu ditanam di mana? Di puncak, ya. Di puncak ada pohon, ada pisang. Nah ini yang nanam orang Muslim ini. Kita belajar, jangan belajar sekat-sekat agama Hindu, Islam. Ini orang Jawa Muslim. Sudah menikah orang Hindu yang membuat Banten. Dibawa kemari. Berarti kalau di sini ada upacara, memerlukan pisang enggak? Laku enggak pisang sini? Itu namanya. Belajar ya. Itu namanya sinergitas bagus. Ya. Ada sinergitas mutualitas apa? Simbiosis mutualistis. Jangan. Jadi jangan Anda ini kan sini kebetulan Anda sudah lihat kebetulan ada mahasiswi ya.
dia harus tahu. Tidak ada itu perbedaan agama ya. Ya, kalau bilang cuma caranya saja yang diperhatikan. Ya, dulu berapa harga ini namanya canang namanya. Canang itu kalau tidak salah berapa kalau saya di Bali itu ya, mungkin Rp25 harganya. Dari Rp20 ada seorang yang bisa menyekolahkan anaknya ke mahasiswa. Karena revolving tadi. Ya, dia beli, sudah itu seperti kalau Anda kalau ke Bank Indonesia di Bali ya. Bank Indonesia di Bali itu ada sajennya itu yang harus disajenkan tiap hari itu adalah mungkin 150 tempat. Ya, tuh. Karena setiap tempat diberikan ini syukur. Coba 150 kali sekian, 25 tiap hari. Jadi hiduplah teman saya yang jualan. Begitu sekarang. Sekarang berapa sajen ini tahu saya jadi? 1.000 kali ya? 2.000. Nah, ada 2.000 berapa juga? Itu ekonomi yang terjadi. Nah, sehingga bagi orang Bali yang itu, wah orang Bali itu boros. Ya karena boros itulah saya harus bekerja. Karena saya bekerja, tapi kalau saya bekerja untuk Tuhan, saya rasa Tuhan akan beri. Ya, coba kamu Anda jualan apa bekerja demi untuk apa narkoba, dikasih sama Tuhan. Enggak Untung dikasih, tapi besok ditangkap. Takut ya. Oke, dari Lanjut ke pertanyaan ketujuh. Kira-kira daya tarik dari pura ini tuh apa sih yang membuat para wisatawan tuh mau datang ke sini? Oke, smile. Smile lah saya tadi. Oh, gitu. Terus ya, terus smile terus. Smile, jadi smile ya semua itu dilakukan. Kedua sesuai dengan tadi saya tadi Om Swastiastu. Maka kami selalu mendoakan bahwa yang datang itu bahagia. Ya. Nah saya di sini membuat suatu apa ya kebiasaan. Kalau orang datang tuh selalu saya tegur. Swastiastu, saya matur suwun semua ngerawin pura. Om Swastiastu, terima kasih sudah datang ke pura. Gitu. Oh dia senang. Oh ya saya senang saya gini. Apa yang apa soalnya? Ada soal ada. Swastiastu, matur suwun itu. Bapak saking dijauh. Saya anak keluarga saya jenderal, kalau saya di Cijantung. Jenderalnya dituju saya. Oh ya bagus. Bukan itu maksud saya. Ya, karena rumah ibadah kalau sering didatangi akan menjadi sakral. Sih namanya. Mungkin dari para pengurus yang melihat pura ini tuh udah mulai banyak pengunjung yang datang. Tenang. Kadang yang datang kemari dia berdoa ya. Mendoakan pura, mendoakan kita semua, ya senang gitu. Ada nggak kayak setelah udah banyak yang datang munculkan inovasi-inovasi baru yang membuat pura ini kayak dikembangin lagi? Ada, karena begini ya. Sama saya kalau kita sholat ke masjid, kemudian kan ada apa iuran itu ya. Kalau di gereja apa namanya? Sumbangan. Sumbangan apa namanya kalau di Darin tuh? Kolektor. Ya di sini ada juga namanya punya. Jadi seperti adik ini dia mahasiswi, dia mempunyai. Nah, punya itu kan ditambah jadi besar. Stum karir 1 bulan bisa 40 juta mas. Ya. Tapi kalah dengan Kelapa Gading. Kelapa Gading seminggu sudah 250 juta. Kelapa Gading gereja 1 minggu 250 juta. Orang kasih itu bukan pakai duit, cek, dolar. Makanya orang senang jadi pendeta di sana. Oh iya. Iya benar. Selanjutnya itu pura ini termasuk yang terbesar nggak di? Oke, kalau dibilang terbesar dari mana kita dibilang? Tetapi bisa dibilang tertua. Kalau terbesar tadi ada yang di Halim tuh besar sekali tuh halamannya. Tetapi pemedeknya umatnya kurang. Di sini puranya cukup tapi umatnya banyak. Nah, jadi yang nanya itu ada dari Trisakti juga, bukan ya dari mana ya dari Balai Diklat apa itu nanya. Pak, gimana ini sih pura ini? Bagaimana pura ini okupasi ya dia? Ya, saya bilang gini, pura ini memang setia, tetapi kalau orang sembahyang bergantian. Sekali sembahyang itu 400 orang masuk. Tapi sampai jam 10 malam. Berarti kan 4 juta ya? Kan gitu ya? Beda dengan Islam. Kristen sekali sembahyang kan selesai ya? Jam sekian. Ini Selanjutnya itu mungkin tadi udah dibahas ya, karena
pura ini dibangun itu tadi kan 1980-an ya? 1970-an. 70-an ya, 70-an. Untuk diresmikannya itu Itu udah terus. Itu udah sekali. Iya, nanti Anda bisa lihat di sana. Di sana ada apa? Ada namanya piagam. untuk pertanyaan juga. Gitu, gitu. Selanjutnya fasilitas apa aja sih yang ada di Oke, ya. Sebagaimana tadi fungsi pura, ada fasilitas tadi ya. Ingat ya, ada tempat sembahyang, tempat simakrama, silaturahmi, tempat manusianya di sini ya, tempat untuk kita melakukan kegiatan pernikahan, namanya pawiwahan, sudah tempat suwiti widani, sudah untuk 3 bulanan dan sebagainya, sudah itu ada tempat untuk menari, ya, sudah itu tempat untuk ganti pakaian, WC dan sebagainya. Nah, itu sudah bagus belum bagus karena kami akan melakukan renovasi sehingga orang akan datang kemari akan dia Pak, oh dia coba salam saya karena saya orang baik gitu deh. Jadi dia terus harus diperbaiki ya, ada yang kurang itu seperti tadi yang saya katakan ya. Ini umat di sini harus bisa bahasanya paling tidak 2, bahasa Inggris, semua bahasa Indonesia atau mungkin